Racing Series race pertama kelas sport 250 dan cuaca siang hari ini begitu panas. Para pembalap yang akan menyelesaikan 17 tikungan dengan ke arah kanan ada 11, kemudian ada 6 ke kiri. Mereka saat ini sudah melaju dalam warm up lap. Satu putaran akan diberlakukan. Kita saksikan bersama para pembalap-pembalap yang saat ini akan berlaga, di mana ada Andi Gilang, Galang Hendra Pratama, sementara Alfi Husni harus berada di deretan grid 19, Sirat Sauki ke-20. Kami juga menyimpan kekuatan yang ada di sini seperti Herjun Atna Firdaus di grid 26. Sayang sekali nama-nama ini harus berada di deretan bagian akhir. Namun kita akan lihat segala sesuatu bisa saja terjadi, dan ini merupakan jalan penentuan mereka. Ada satu pembalap tampaknya terlalu lebar dalam melakukan warm up, dalam melewati titik tikungan hingga tidak begitu nyaman. Ia tergeser posisinya, akan segera kembali bergabung dengan pembalap-pembalap lainnya, dan kita masih dapat melihat Fadil Al-Ghazani nomor start 80 yang saat ini bersama pasukan Yamaha LFN HP969 Global Ondolomon. Kalau kita perhatikan, memiliki potensi untuk berada di 5 terbaik siang hari ini. Dan kita akan melihat juga karakter dari Chandra Hermawan yang saat ini berada di lintasan dengan nomor start 8, akan bergabung dengan pembalap-pembalap lainnya, dan kita akan segera nantikan seluruh rider ini berada di grid position masing-masing. Pertempuran akan segera dimulai, dan selamat datang kembali rekan saya Alexander Sitompul. Terima kasih banyak Bung Orin Sugawa, dan itulah dia tadi sedikit kita melakukan chat dan juga lebih tepatnya dari chit chat bersama dengan para rider-rider yang mendapatkan hasil dari sesi QTT yang di urutan 1 sampai 3, di mana mereka hanya akan tampil fokus dan akan memberikan yang terbaik pada keseluruhan tim masing-masing. Ini adalah sebuah keinginan yang paling dasar, tapi pastinya mereka ingin mendapatkan juara dan juara. Dan sepertinya dari total 31 mereka sudah menyelesaikan sesi warm up, Bung Orin, dan mereka nantinya akan melakukan jalannya balapan sebanyak 10 laps ataupun 10 putaran ya. Betul. Jadi pastinya ini akan sangat panas. Sempat berbeda cuacanya di pagi, mendung, sekarang cukup ekstrim ya. Ekstrim sekali dan luar biasa, begitu panas. Ini tentunya akan berpengaruh bagi para pembalap-pembalap kita, dan kita akan merasakan keseruan yang pertama kali. Inilah race yang pertama siang hari ini di National Sport 250. Like on ball dan go! Dilepas teman-teman semuanya, 31. Nampaknya ada satu mengalami masalah pada saat koplingnya di sana. Terlihat begitu menyesali, memukul-mukul dan juga melakukan gestur bahwa dia tidak puas dengan performance motornya. Memasuki tikungan pertama dari Pertamina Mandalika International Circuit, nampaknya dengan nomor 80 Fadil Al-Ghazani Priyadi memimpin barisan paling depan. Anak muda ini, ada konteks sedikit terjadi. Nampaknya hampir saja impact besar. 56 sekarang leading Galang Hendra Pratama. Teman istri sepertinya, dan terlihat begitu baiknya pergerakan dari dirinya. Dia akan tampil all out, sama seperti dari hasil yang dia ucapkan pada saat sesi interview. Namun ini belum berakhir, baru saja dimulai. Apapun bisa terjadi nantinya bila mana kita akan melihat untuk keseluruhan. Karena nama-nama besar seperti dari Adi Gilang, Felix Putra Mulia, Sibangau Putih juga akan Chandra Hermawan. Sementara Bung, kalau saya melihat apa sebetulnya yang terjadi pada pembalap muda yang tengah Anda kupas tadi, yakni Fadil Al-Ghazani, tiba-tiba merosot posisinya, Bung. Dia menepi dan mencari posisi celah paling aman. Apakah dia memang sedikit gentar dengan tekanan-tekanan yang diberikan, diberondong oleh pressure yang begitu hebat? Apalagi di sini ada Galang Hendra, alias Aksal, Abdul Qofar Mutakin, merupakan pembalap-pembalap yang kalau boleh dibilang mereka merupakan pembalap-pembalap yang memiliki kaliber luar biasa dalam pertarungan lomba atau jalannya balapan. Dan saat ini kita merasakan mereka sudah melalui daerah titik tikungan, dan
Galang Hendra sudah mulai mendapatkan sebuah pressure, sebuah ancaman yang cukup berarti. Dan akankah 57 di sana akan melakukan sebuah perlawanan Muhammad Fadil Musyafi? Inilah pembalap Papua Barat. Yes, 69. Ada kekuatan yang begitu ciamik. Aldias Aksal Ismaya berada pada posisi terbaik, Bung Aldias Aksal Ismaya. Yes. Sementara Muhammad Fadil Musyafi ada di urutan kedua, ketiga Galang Hendra, Fada Abdul Gofar, Felix Putra Mulya 306. Dan inilah dia teman-teman semuanya, baru saja 1 lap berjalan. Namun inilah dia replay ataupun sedikit highlight. Mereka melakukan jalannya start, ada satu yang dekat dengan pit wall. Nampaknya mengalami kesulitan dari mechanical problem yang dia gunakan motornya di sana. Dan inilah dia first corner dari Pertamina Mandalika International Circuit, mulus, smooth, no contact dari keseluruhan peserta. Nampaknya mereka bermain aman di tikungan pertama karena adalah area yang paling krusial untuk bisa memulai jalannya balapan. Bung, ada Chandra Hermawan, Bung, yang pit in. Apakah pembalap ini mengalami masalah technical problem di awal jalannya balapan? Wah, sayang sekali. Pembalap yang digadang-gadang oleh Aditama untuk memenangi jalannya perlombaan di race pertama ini justru mengalami technical problem atau mechanical problem hingga ia kembali ke pit. Sementara kembali kita akan lihat Andi Gilang mulai berbicara dari sisi sebelah kiri. Yes. Akankah dia mampu untuk menusuk keberadaan dua pembalap yang berada di posisi depan? Dan nampaknya pembalap Papua Barat, siapa lagi kalau bukan Fadil Musyafi yang berada pada posisi terbaik. Ada tekanan, nampaknya Irfan Ardiansa juga ikut mulai berbicara di deretan-deretan terbaik. Bung Alex. Dan inilah dia teman-teman semuanya, ada Felix Putra Mulya yang harus diperhatikan pergerakannya 306. Felix come back dan juga welcome back to your home. Dan kali ini terlihat dia begitu nyaman dengan pressure yang terus diberikan dari para pesaing yang berada di belakangnya. Baru terkupas 2 lap berjalan dari total 10 lap, di mana dari juara kita ataupun lebih tepatnya dari Fadil Musyafi di sini, pembalap dari Papua Barat benar-benar terus silih berganti bersama dengan Andi Gilang yang harus diperhatikan. Kepakan saya mulai terasa gerasnya dan juga kerasnya dari angin yang sudah dikepakan sayap dari pasukan Honda kali ini. Hadirin sekalian, Felix menjadi yang tercepat di lap. Oh, ada yang terjatuh sepertinya. Langsung dieksekusi dengan cepat oleh rekan-rekan Marshall di sana. Oke, dan kalau kita perhatikan di sini ada pembalap yang melewati track limit, Bung. Di sini ada nomor 26 kemudian 38 sang tuan rumah tampaknya. Betul. Dan kita akan lihat Felix Putra Mulya berada pada deretan yang luar biasa. Cukup merepotkan beberapa pembalap-pembalap lainnya. Dan bagaimanakah Galang Hendra Pratama 56 melakukan perlawanan Fadil Musyafi. Fadil Musyafi 57 Ondolomon berada pada daerah yang begitu bagus, pada sektor yang begitu aman. Ia mencoba untuk melakukan perlawanan pada Felix Putra Mulya dari sisi dalam, Bung. Luar biasa sekali pressure dilakukan. Namun apa yang akan dilakukan kembali? Oh, Fadil Musyafi, Bung, 57. Yes, inilah dia dari turn 10 dari Pertamina Mandalika International Circuit. Mereka menghindari dari curve ataupun gravel di sana karena ada gravel trap yang akan merangkap pergerakannya untuk bisa menghentikan laju dari kecepatan motor. Dan inilah dia tim dibalik dari tim Eleven dan juga Ondolomon sepertinya. Ada Bang Tomo. Itu masih on point kumisnya dari kita Mr. Robert melihat Chong. di sana ada Robert Chong yang kumisnya tampaknya begitu tenang sekali. Betul. Untuk melihat pembalap Fadil Musyafi berada pada posisi terbaik. Sementara 69 Aldias Aksal Ismaya, Bung, nampaknya berduel dengan Felix Putra Mulya. Ada 4-5 pembalap di sektor lini depan, Bung, kalau kita perhatikan. Dan apa yang akan dilakukan oleh sosok pembalap muda ini? Wow, pergerakan apik terus dibangun oleh mereka. Dan kita akan merasakan kekuatan yang kali ini coba ditunjukkan. Fadil Musyafi, Aldias Aksal ada dalam perebutan. Felix Putra Mulya, ada lagi Galang Hendra Pratama, Bung. Yes, dan sedangkan yang melakukan leading point yaitu Roby Sakira cukup kesulitan untuk bisa menggeser dan juga melakukan overtake dari urutan yang ke-9-nya sekarang, ataupun bisa dibilang yes, benar sekali 8. Dan mereka terlihat cukup tenang, tidak ada gangguan sang leading point kita dengan 143 poinnya. Apa yang akan dilakukan oleh Roby Sakira di sana untuk memperkokoh poin demi poinnya, kita tunggu saja, karena Felix Putra
Mulya mendapatkan ilmu besar di Eropa untuk bisa membawa pulang dan menerapkan langsung di Pertamina Mandalika International Circuit. Kali ini saling side by side memperebutkan bersama dengan Andi Gilang di sana. Satu sudah mulai melepaskan kawanan di belakangnya sendirian saja. Apakah ini adalah sebuah strategi untuk memberikan gap yang cukup jauh karena baru melakukan 3 lap, yaitu adalah Felix Putra Mulya, si bangga putih kita. Begitu tenangnya, jam terbang memang tidak bohong. Namun para pebalap-pebalap yang begitu luar biasa di kelas National Sport masih memiliki chance. Karena kenapa? Kita bisa melihat masih membuat rombongan yang sama, memperebutkan posisi 1, 2, dan 3. Andi Gilang memaintain pace-nya, memaintain dari pressure di belakang di urutan keempat. Biarkan pasukan-pasukan dari Garput Alam memberikan keseluruhannya di sana. Di mana nanti celah terbuka, dia akan masuk melakukan overtake dengan diam-diam, dengan strategi yang terbaiknya. Dan kali ini saling side by side, 56 versus 57 antara Galang Hendra bersama dengan Muhammad Fadil Musyafi. Beda generasi, beda umur, semangat dan daya juangnya. Abdul Ghaffar, Bung. Abdul Ghaffar tampaknya memaksakan diri, Bung. Nampaknya sudah mulai menggantikan keberadaan pembalap 27 Andi Gilang. Dan ini ada pergerakan yang sangat apik dilakukan oleh pembalap Abdul Ghaffar Mutakin, pembalap asal Subang, Jawa Barat yang saat ini berada pada posisi ketiga. Nampaknya ia sangat cerdik dan juga cermat sekali untuk membaca karakter dari lawan-lawannya yang berada di deretan depan. Betul, di mana tadi Anda sebutkan di sini pasukan Garputala berada di deretan-deretan terbaik. Dan tentunya kekuatan dari Astra sudah dipersiapkan. Pengaturan strategi mulai ditanamkan. Andi Gilang mundur beberapa langkah ke deretan ke-7. Dan yang perlu diantisipasi adalah 157, yakni Murobil Vitoni. Murobil Vitoni ini penuh pertimbangan, mengerti bahwa 5 lap terakhir dia harus berada di top 3. Dia tampaknya akan melakukan serangan tekanannya di lap-lap saat ini, Bung. Di paruh putaran yang ada, Andi Gilang, Abdul Ghaffar Mutakin memainkan peranannya dengan baik. Dan mari kita melihat ke belakang, Muhammad Rama Putra TMS, kemudian Herjun Atna, ada Badli Ayatullah, Raka Bima Sakti. Bagaimanakah mereka, Bung? Di sini Felix Putra Mulya masih menjadi leading. Wow, ada pergerakan yang begitu agresif, Bung. Ini dia teman-teman semuanya, memang begitu luar biasanya dari keseluruhan dan sangat seriusnya dari tim dari ART. Mr. Rudi Trijaya di sana. Mengangkat tangannya di sana. Apa gerangan yang terjadi? Siapakah gerangan di sana? Sepertinya Abdul Ghaffar harus memaintain. Dia mengetahui bahwa dia mengenai dari track limit, sehingga dia harus mengangkat tangan dan melepaskan dan memberikan kesempatan untuk rider-rider yang lainnya mengisi barisan di urutan yang keduanya. Kali ini Irfan Ardiansyah mengambil dari line yang di luar, berbeda dari racing line yang berbeda yang lain-lainnya. Kita akan menunggu. Ini yang harus dicatatan, yang harus pentingnya kita lihat. Ada Felix yang memberikan gap sudah mulai terlihat 0.925 detik. Bahkan 1.4 detik. Strategi cerdik dari Felix untuk meninggalkan rombongan ataupun dari para kontender di belakangnya. 56 lagi, masuk lagi bersama dengan Fadil Musyafi. Galang lagi dan lagi memberikan sebuah gestur. Let's go, maju. Jangan sampai tertinggal bersama dengan Felix. Itulah dia, cerdiknya Felix. Dia tahu melihat posisi kedua begitu sibuknya menahan laju dari belakang, sehingga performance melambat sedikit ataupun tertunda sedikit, sehingga Felix meninggalkan dan juga ngacir begitu saja. Betul, dia mencoba untuk mengamankan diri, Bung, karena pressure yang dilakukan oleh 1, 2, 3, 4 pembalap di belakang Felix Putra Mulya. Nampaknya fight yang begitu tegang, begitu tinggi, dan di sini akan terjadi pergeseran dengan munculnya Murobil Vitoni. Seperti apa yang saya sampaikan, perlu diantisipasi. Gerakan Murobil Vitoni kali ini berada pada deretan terbaik. Apa yang dilakukan juga oleh 43 Raikat Yusuf, sosok muda, Bung, mulai menggantikan posisi. Kali ini dari deretan belakang Raikat Yusuf 43, begitu berani ia berada di sana. Astra Motor Racing Team Kalimantan, apakah akan membalas kekalahan pembalap-pembalap sebelumnya? Kita perhatikan bersama. Raikat Yusuf langsung memberikan perlawanan pada Felix Putra Mulya. Di sini bertemu lawan tampaknya, Bung. Kalau kita perhatikan, wow, inilah pengambilan gambar dari udara. Begitu cepat para pembalap ini memasuki daerah run off dari sirkuit Mandalika ini. Kita perhatikan, Bung, cepat sekali.
Yes, itulah dia teman-teman semua. Dan sekarang kita memasuki dari last corner untuk memasuki dari 4 lap yang akan tersisa untuk jalannya balapan. Felix masih terlalu tangguh, semakin memperlebar jaraknya. Sekarang sudah dengan different time-nya 2.1 detik dengan Reikat Yusuf Fadila, Andi Gilang. Kali ini berubah, Galang Hendra Pratama, Andi Farid Izdia, Reikat dan juga Muhammad Fadil Musyafi yang harus turun berada di urutan kelimanya. Murobil Vitoni menjaga pace-nya, sempat berada di urutan ketiga, menahan lajunya sedikit, biarkan berikan kesempatan untuk para pesaing di depannya. Dan kita menariknya di sini, Irfan Ardiansyah begitu kerja keras untuk bisa bermain berada di barisan terdepan dengan pasukan Honda yang lainnya. Berbeda tim, namun dengan CBR 250 RR kita melihat Galang benar-benar mendapatkan perlawanan high pressure from behind, datang dari belakang, dan sepertinya ada sedikit out di sana. Salah satu peserta nampaknya dia bersikap dengan wise, tidak memaksakan karena dia tahu dia akan langsung mendapatkan track limit di sana. Dan melihat di sini masuk, mulai menusuk lagi dari Andi Gilang di sana untuk 57. Fadil Musyafi yang mulai datang untuk bisa mengecilkan dan juga cutting the line bersama dengan Felix. Felix benar-benar cerdik, selalu membuat kejutan untuk kita, saling side by side. Inilah dia satu rekan tim yang sama, 43. Reikat sekarang pebalap muda memberikan perlawanan untuk seniornya di satu tim, yaitu adalah dari Astra Racing Team. Apa yang akan mereka lakukan sesaat lagi karena tersisa hanya 4 lap, Bung Orin. Iya, kalau kita perhatikan si Bangau Putih hari ini begitu gemilang kembalinya di balapan Mandalika, rupa-rupanya memberikan warna tersendiri. Inilah Felix Putra Mulya berada pada posisi yang sangat-sangat nyaman. Ia bahkan membentangkan jaraknya atau time gapnya dengan pembalap-pembalap lainnya begitu jauh, 2,745. Sebuah progres yang begitu bagus. Felix Putra Mulya, the leader kita, berada pada daerah yang begitu jauh. Felix jauh sekali. Begitu dahsyat, Bung, kalau kita perhatikan Felix Putra Mulya nampaknya begitu nyaman. Iya, kalau kita perhatikan dari gaya tubuh, pergerakan Felix Putra Mulya sangat berhati-hati sekali untuk memastikan dirinya bahwa bisa berbicara di deretan depan. Kali ini Reikat Yusuf, Andi Gilang, Muhammad Fadil Musyafi, Irfan Ardiansyah, dan gerbong berikutnya ditempati oleh Murobil Vitoni. Ada lagi menghindari kontak sepertinya. Apa yang lakukan nih, Bung? Nampaknya terlalu overpower di sana. Terlihat garakannya dari terlalu agresif dari 57 Muhammad Fadil Musyafi. Nampaknya nice save dari Andi Gilang di sana menghindari kontak tersebut. Dan kali ini berupaya berbeda racing lainnya. 50 power slide yang sangat baik dengan nomor 157, yaitu adalah Robi Sakera. Sepertinya nice sekali. Ini gaya-gaya seperti Aldi Satya Mahendra dan juga Toprak ya. Dan terlihat dengan baik bahwa dirinya mulai enjoy. Nampaknya dia adalah underdog di kelas 250, namun leading point dengan sangat percaya diri. Pressure-nya tidak dipedulikan dan juga supportnya benar-benar dimanfaatkan, baik dari sang owner, mekanik, dan yang lain-lainnya. Kita akan tunggu sesaat lagi di mana ada 2 jagoan dari Eleven Ondolomo sepertinya yang berada di depan. Betul. 57 juga menemani di sana, teman-teman semuanya. Kita akan lihat siapa yang akan naiknya. Muhammad Fadil Musyafi, Robert Vitoni. Sayang sekali, Bung, kalau kita perhatikan cara mereka mengambil tikungan di sini, nampak ada penurunan karakter posisi dari pembalap-pembalap yang sudah berada di depan. Mereka kembali dalam posisi sedikit mengular, dan inilah kekuatan yang luar biasa yang ditunggu-tunggu. Murobil Vitoni 157 berada pada posisi kedua. Cepat dan cepat sekali pembalap Papua Barat berada menggantikan posisinya. Dan inilah gerakan lambat kami untuk Anda penonton sekalian. Apa yang akan dilakukan? Oke, ini nice save ya dari Andi Gilang, terlihat baik sekali. Oke, kembali ke lintasan. Pertarungan yang luar biasa, sebuah gengsi yang luar biasa juga, Bung. Di sini ada 2 merek ATPM yang berbeda, yakni Yamaha dan Honda. Mereka sama-sama memiliki kans untuk memenangi jalannya balapan. Reikat Yusuf, 43 pembalap yang tak diperhitungkan sebelumnya. Ada Rere juga. Iya, dan Renaldi Pradana mulai berbicara. Renaldi Pradana 171 start dari grid 23 Yamaha Yamaluk AMST DR IRC.
Carglass RRS berada di deretan top 5 kali ini. Sebuah pencapaian yang apik ditunjukkan di lap-lap akhir. Renaldi Pradana 171, bagus sekali, Bung. Nice positioning dari Renaldi Pradana ataupun Rere. Hampir saja kehilangan kendali dari ban bagian belakangnya, namun berhasil diambil alih oleh pesaingnya di sana. Sepertinya Arai Agaska, walaupun start juga tidak terlalu baik dari hasil position untuk qualifying-nya, dia mulai mencatatkan namanya, menancapkan namanya di barisan terdepan, saling side by side, tidak diberikan celah sepertinya. Dan kita bisa melihat di sini ada dua line melebar sedikit, memang untuk mengambil U-turn yang terlalu patah, tikungan 16 ataupun bisa dibilang tikungan 15, 16 dan sekarang tikungan 17. Inilah dia mobil Vitoni, sepertinya begitu enjoy 157 di sana. Hadirin sekalian, kita akan menunggu this is last lap. Satu lap lagi. Ini dia akan panas, Bung Orin. Siapakah yang akan bisa menemani Felix? Saya melihat ada pergerakan pembalap tuan rumah 38, Bung. 38 ini berbahaya sekali. Arai Agaska di Bani Laksana, Yamaha Niti Racing. Nampaknya pembalap ini sudah mulai bergejolak. Ia berada di daerah yang begitu panas. Ia mencoba memaksakan diri untuk mengambil kesempatan di momen terakhirnya di last lap. Akankah 38 Arai Agaska di Bani Laksana menunjukkan bahwa tuan rumah pantas berbicara? Namun nampaknya kembali pergeseran-pergeseran terjadi. Dikepung mereka, ada kekuatan dari Honda yang dikepung oleh Yamaha. Kita perhatikan pembalap yang berada di posisi kedua, Raikat Yusuf, Bung. Raikat Yusuf. Masuk Arai sepertinya, di blocking saja dengan bodi bagian motor depannya. Agak sedikit keluar, namun kembali lagi back on the track. Agak sedikit melihat ke belakang, beberapa peserta terus dibayang-bayangi. Ada mobil Vitoni di sana. Andi Raikat mulai masuk lagi, memberikan perlawanan untuk Arai, dan kita melihat agak sedikit melebar untuk Raikat, saling side by side. Beberapa tikungan lagi mengisi celah yang terbuka untuk bisa mendapatkan posisi kedua dan urutan yang ketiga kali ini. Hadirin sekalian, Arai Agaska, lokal hero kita di sini, memberikan perlawanan. Nice, tiga line. Apa yang akan dilakukan oleh tiga pembalap ini? Mobil Vitoni, Arai Agaska, Raikat Yusuf, mereka bertemu. Luar biasa, Raikat Yusuf hampir saja terdesak, Bung. Betul sekali, dan kita bisa melihat sesaat lagi mereka akan segera menyentuh garis finish. Saling side by side di sana. Robi Sakera. Nice pressure. Nice. Ketegangan, Bung, benar-benar sebuah ketegangan yang luar biasa di siang hari ini, di mana 38 Arai Agaska di Bani Laksana memaksakan diri harus berbicara di top 3, dan akhirnya ia berhasil berada di posisi ketiga. Namun mobil Vitoni tidak membiarkan begitu saja. Ia masuk di posisi garda terdepan, hingga mobil Vitoni pun ambil bagian di posisi runner up. Renaldi Pradana di urutan keempat, sementara kelima ada Galang Hendra Pratama. Selamat siang untuk Anda yang baru saja menikmati ketegangan siang hari ini, di mana 306 Felix Putra Mulya berada pada posisi pertama, kemudian 38 di maut kami 157 mobil Vitoni di urutan kedua, ketiga ada Arai Agaska, dan keempat ada 171, dan di posisi kelima ada 56 Galang Hendra Pratama. Itulah pertarungan yang begitu seru, begitu tegang, dan saya yakin sosok Felix Putra Mulya saat ini sangat membanggakan prestasi yang ia tunjukkan di putaran keempat setelah beberapa putaran absen. Namun Felix Putra Mulya, kehadirannya begitu mengejutkan. Selamat siang kawan-kawan kami yang tentunya menantikan kehadiran Felix Putra Mulya balapan kembali di Indonesia. Saya yakin saat ini para penggemar dari Felix Putra Mulya dimanapun Anda berada tengah mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Felix Putra Mulya. Selamat siang juga tentunya King The Blank yang siang hari ini tengah menyaksikan live report kami. Selamat siang sahabat kami di Jambi yang tentunya tengah menyaksikan acara ini. Apa kabar Ipul yang 61 yang saat ini memberikan report pada kami tengah menyaksikan jalannya acara ini bersama sahabat-sahabat di Jambi. Kami ucapkan terima kasih, dan inilah
lajunya para pembalap menuju panggung juara. Selebrasi kemenangan disambut luar biasa. Dan inilah 306 Felix Putra Mulya, pembalap yang melakukan start dari grid ke 10 Yamaha AMS Niti Racing DRS RRS. Selamat tentunya untuk sosok Felix Putra Mulya yang disambut gembira oleh keluarga besar RRS yang saat ini ada di sana. Dan ya, area Gaska di Bani Laksana, tuan rumah yang harus menduduki posisi ketiga. Ya, foto bersama tampaknya terlihat rekan-rekan yang berada di rumah, ya, disambut oleh seniornya Rera Tukore. Ya, ini dia 38. Dan oke, ucapan selamat tentunya diberikan oleh seluruh rekan-rekan yang berada di sana untuk Felix Putra Mulya dan para pembalap-pembalap lainnya. Ada Wira yang juga tentu sibuk sekali di balik layar kemenangan. Dan nampaknya rekan saya Alexander Sitompul saat ini akan segera menuju ke posisi penganugerahan pemenang. Namun sebelumnya tentu akan melaksanakan interview terlebih dahulu. Kita lihat 157 Murobil Vitoni. Masih ada di sana Murobil Vitoni, pembalap yang akhirnya berhasil menambah poinnya dan saat ini finish di urutan kedua. Ya, kita masih menunggu kameramen kami bersama rekan Alexander Sitompul yang tentunya akan segera bergabung dengan sang juara. Ya, tampaknya belum on position kameramen kami. Inilah kemenangan, euforia kemenangan yang ada. Terlihat Hawadis. Kemudian, ini dia sang juara nampaknya bersama anak Timor di sana. Siapa lagi kalau bukan? Ditambah lagi 1, 2, 3. 3 terbaik. Tibar bersama rekan-rekan. Menyambut kemenangan. Gustomo Riono nampaknya. Ya, luar biasa sekali. Felix Putra Mulya menjadi sebuah yang sangat fenomenal ya. Pembalap yang berprestasi. Oke, saya akan segera bergabung bersama rekan saya. Rekan Alexander Sitompul, apakah sudah on position? Silakan Alex. Wow, luar biasa. Dan inilah dia yang kita tunggu-tunggu untuk National Sport 250cc, di mana 1, 2, dan 3 ATPF yang berhak kita sambut untuk juara untuk Yamaha. Nah, itu dia. Ternyata luar biasa, mereka antusias, foto-foto, dan langsung saja kita akan melakukan sesi interview bersama dengan juara ketiga kita di sini dengan nomor start 38 dengan timnya Yamaha Niti Racing DRS Kayaba MMZ Dyna Full Privateer HDS Racing, yaitu adalah Arai Agaska di Bani Laksana. Baik, congrats atas hasilmu. Memang tidak terlihat di lap-lap awal, namun pada saat memasuki setengah perjalanan kamu sudah mulai menunjukkan taringmu. Apa tadi strategi dan juga apa kesulitan yang kamu dapati dari race pertama kita? Ya, untuk balapan Mandalika Racing Series kali ini Arai mengalami kesusahan di hari free practice kemarin. Arai juga tidak mendapatkan best lap Arai selama latihan kemarin. Dan di race kali ini alhamdulillah Arai bisa comeback dan bisa podium, dan Arai ingin mengucapkan terima kasih kepada Yamaha Racing Indonesia dan tim HDS Racing dan Niti Racing dan keluarga Doni Racing School sudah memberi Arai motivasi, dan bismillah untuk hari Minggu esok.
Oke, itulah dia teman-teman semuanya untuk Arai. Congratulations sekali lagi, terima kasih banyak. Kita berjumpa di podium nantinya. Dan untuk terbaik kedua, kita akan langsung panggil di sini dengan nomor 157-nya. Begitu luar biasa mendapatkan gempuran sang top leading point kita. Langsung saja kita akan undang dengan timnya Yamaha Eleven HB969 Global Ondoloman, Muhammad Murobel Vitode, Robi Sakera. Nice, Rob. Sesuai dengan janjimu pada saat kita berjumpa di balik layar, kamu akan memberikan yang terbaik. Memang hampir sama seperti Arai, di lap-lap awal kamu sama sekali tidak terlihat. Apa strategi dan juga apa tadi kesulitan yang kamu dapati di race pertama kita? Ya, perjalanan tadi saya dari lap awal mengikuti rombongan dan menjaga kondisi ban dan engine, dan namun di pertengahan lap ban udah nggak ada grab lagi. Sampai last lap tadi saya terus usaha dan dimaksimalin motor, namun alhamdulillah di air terakhir saya bisa menyalip Arai. Alhamdulillah finish kedua. Nice, sekali lagi boleh berikan tepuk tangan untuk Robi Sakera. Kita berjumpa di podium seremoni dan the last but not least we have the first position, and welcome back to Indonesia. This is with the team Yamaha MS TT Racing DRS RRS. This is Felix Putra Mulya. Congratulations brother. We speak English right now? Oh, a little bit. Oke, Indonesia aja ya. Orangnya udah kecapean. Jadi Felix, selamat datang kembali di Indonesia dan kamu berhasil membuka kebuntuan. Bisa dibilang kamu cukup kesulitan di lap-lap awal. Namun memasuki setengah perjalanan, kamu langsung kabur meninggalkan para rival-rivalmu di belakang. Apa yang tadi kamu lakukan dan juga ingin berbicara untuk siapa para sponsor-sponsormu? Ya, alhamdulillah di race 1 ini saya bisa podium 1 lagi setelah sekian lama nggak podium. Ya di awal lap tadi saya coba untuk sabar dan ikuti ritme dulu, dan sampai pertengahan lap saya udah full gaspol. Dan terima kasih buat Niti Racing, RRS, Doni Racing School dan semua yang udah support aku. Ya. Luar biasa, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Felix. Nice Felix, kita berjumpa di atas podium. Let's go teman-teman, kita akan langsung naik ke atas podium seremoni. Ya, baik, kita saksikan highlight dari National Sport 250 yang baru saja berlalu, dan inilah di mana Felix Putra Mulya tiba-tiba muncul di barisan depan melakukan research, dan mengambil posisi. Karena ini adalah mereka yang berada di bagian-bagian akhir, dan luar biasa pertarungan yang baru saja kita ikuti. Felix Putra Mulya munculnya 43. Ini ada guncangan-guncangan sedikit yang terjadi, Bung. Di layar Anda bisa melihat bagaimana Raikat Yusuf, kemudian 27 Andi Gilang ini tadi sempat mengalami sedikit keterpurukan posisi karena tekanan-tekanan dari sang lawan, dan yang luar biasa adalah 43. Dia tetap konsisten berada di deretan terbaik dan memasuki trek dengan cepat dan memberikan perlawanan. Dan sesaat lagi kita akan segera ke podium. Tentunya kembali bersama sahabat saya, rekan Alexander Sitompul. Baiklah hadirin sekalian, kita akan memulai untuk prosesi dari podium seremoni di kelas National Sport Race 1 250cc. Langsung saja akan kita panggilkan untuk keseluruhan terbaiknya. Untuk terbaik ketiga kita dengan timnya dari Yamaha Niti Racing DRS Kayaba MMZ Dynamo Privateer HDS Racing, the one and only Arai Agaska Dibani Laksana. Silakan Arai. Dan kita akan panggil untuk terbaik kedua kita, nice battle dari timnya Yamaha Eleven HB969 Global Ondoloman, Muhammad Murobel Vitode Sakera. Dan inilah dia untuk terbaik pertama. Sempat melalang buana di Eropa dan kali ini kembali lagi berkompetisi di Indonesia dengan timnya Yamaha MS TT Racing DRS RRS, Felix Putra Mulya.
Dan saya mengundang untuk manajer Kakak Ray Ratu Korea akan menemani Felix di sana selaku dari tim juara kita. Dan langsung saja saya akan undang untuk terbaik ketiga yang akan menyerahkan piala kita. Kami persilakan untuk Bapak Sandro dari UltiX, sponsor terbaik kita di sini. Salah satu sponsor kita, silakan Pak Sandro untuk terbaik ketiga untuk Arai Agaska di Bani Laksana. Selamat. Terima kasih banyak Bapak Sandro. Oke, silakan boleh menunggu di sini Pak Sandro. Dan terbaik kedua, saya undang dengan hormat salah satu sponsor kita juga dari PT Astra Autopart Pirelli, Bapak Bagus Saputra. Silakan memberikan terbaik kedua kita untuk Robi Sakera di sana. Terbaik kedua silakan pialanya dan juga itunya. Dan terbaik pertama, nantinya kami akan mengundang dengan hormat yang tadi sudah mengibarkan bendera finish juga selaku Vice President Corporate Communication PT Pertamina Persero. Kami undang dengan hormat Bapak Fajar Joko Santoso. Silakan memberikan untuk terbaik pertama dan juga manajer dari RRS di sini. Pak Fajar kayaknya udah mulai ketagihan ngibarin bendera finish ya. Kelihatan semangat sekali tadi. Nice, terima kasih Pak Fajar. Jangan lupa piala untuk manajer dari RRS, Kakak Ray Ratu Korea di sana. Oke, hampers terlebih dahulu untuk Felix, boleh diterima Felix. Terima kasih banyak Felix dan inilah dia untuk RRS. Terima kasih banyak, saya undang dengan hormat Bapak Sandro dan juga Bapak Bagus untuk bisa berfoto menemani Bapak Fajar untuk bisa berfoto.